Pemirsa, kasus Teddy Minahasa mencoreng citra Polri pasca kasus Verdi Sambo. Benarkah narkoba ini sudah menjadi permainan empuk oknum polisi dan apa yang harus direformasi agar kasus serupa tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama dengan aktivis Gerakan Anti Narkotika atau Granat, Asep Iwan Iriawan, dan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Saya sapa dulu Kang Asep. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Kang Asep. Oke, baik. Baik, sudah ada Kang Asep, sudah ada Pak Sugeng. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog ini lewat telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Sebagai masyarakat, saya ingin tahu juga apa yang menjadi suara Anda. Masihkah Anda percaya dengan Polri kalau ternyata oknum polisi ternyata melanggar hukum itu sendiri? Saya tanyakan dulu ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita melihat berjalannya persidangan Teddy Minahasa begitu ya, awalnya dia kekeh begitu yang ia katakan adalah Trawas begitu, suatu kecamatan di wilayah Mojokerto, bukan Tawas. Tapi belakangan akhirnya mengakui bahwa itu yang dimaksud adalah Tawas dengan tujuan menguji integritas. Bagaimana Pak Sugeng melihat hal ini? Kita kembali kepada pokok perkara saja ya. Ketika perkara ini sudah dinyatakan P21 dan naik ke persidangan, artinya tindakan dari terdakwa Teddy Minahasa itu telah memenuhi unsur peristiwa di mana dia mengedarkan, menyuruh, ya, memerintahkan. Jadi prosesnya kita lihat seperti itu. Kalau kemudian ada bantahan-bantahan kecil ya, Terawas, ada bantahan lain bahwa itu adalah satu penjebakan ya. Ini namanya delivery control gitu ya. Nah, kan itu sudah dibantah oleh ahli bahwa delivery control sebagai satu bagian dari proses pengungkapan narkoba oleh kepolisian itu harus dengan surat resmi ya, delivery control. Jadi harus ada surat dari Teddy Minahasa kepada Dodi. Ternyata kan tidak. Jadi ini sudah terbantah semua, jadi kembali kepada majelis hakim. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa seorang bintang 2 Polri itu sampai terlibat di dalam peredaran narkoba. Ini persoalannya adalah soal ketertarikan pada harta kekayaan atau uang atau kebutuhan akan uang yang besar. Nah, mengapa hidupnya butuh uang yang besar? Ini adalah gaya hidup, ya. Ini yang menjadi sorotan daripada masyarakat dan juga Polri, begitu, Mas. Berarti ini yang menjadi sorotan dari IPW. Kenapa kok sampai terlibat dengan peredaran narkoba? Karena tergiur dengan uangnya. Kenapa tergiur dengan uangnya yang besar? Karena gaya hidupnya pun juga besar. Begitu ya Pak Sugeng. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, Anda melihat penegak hukum yang justru melanggar hukum, ini bagaimana Kang Asep? Apalagi ini terkait dengan narkotika, masa depan anak muda bangsa ini sebetulnya. Ya, menyambung apa kata Pak Sugeng, ini gaya hidupnya tidak jauh dari urusan judi, narkoba, hiburan malam. Ya, yang selalu ada di belakangnya menjadi backing akan bahkan ikut serta di dalamnya. 25 tahun yang lalu jaringan kayak begini udah nggak asing bagi saya. Makanya ketika 20 tahun lalu saya hukum mati itu, ya pola-pola ini terus berulang. Artinya apa? Ketika gaya hidup ini terus temurun menjadi paternalistik, diikuti oleh junior 25 tahun loh, pangkat yang bersangkutan masa pangkat apa gitu kan. Dulu juga udah kan jaringan-jaringan seperti begini udah ada, cuman belum terungkap para backingnya atau para pemainnya. Yang terungkap itu kan para di lapangan ya, misalkan orang-orang tertentu yang disuruh oleh kelompok tertentu. Nah, ketika sekarang ada penegak hukum ya melakukan dan komplit Kapolda, Kapolres, kemudian sampai di bawah Kapolsek di Jakarta loh, dan cepu-cepu dan orang-orang luar yang sering bermain itu tidak asing. Makanya ketika mereka menyangkal bagi terdakwa, ya keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi fakta transaksi kita itu mengedarkan, itu menjual, itu sudah ada. Nah, yang menarik lagi yang dikatakan tadi bahwa
dia menyangkal ketika di luar dan sebagainya lah, dikatakan oleh penasihat hukumnya teman saya itu. Ya sekarang mau ngapain cepu dengan jenderal? Cepu itu kan kelasnya bukan dengan jenderal, tapi cepu itu misalkan kalau memang dijadikan cepu bukan dengan itu kelasnya, minimal perwira pertama atau paling tinggi perwira menengah, apalagi berhari-hari berkali-kali. Nah kalau berkali-kali berhari-hari dengan alasan itu adalah paspor, loh orang kesana ngapain itu dengan cepu gitu, apa ngapain juga di laut lama gitu kan. Nah sekarang udah pernyataan itu membuktikan sekali lagi transaksi yang dilakukan oleh oknum ya, seorang jenderal dan seorang oknum penegak hukum lainnya, ya ini bagiannya Pak Sugeng kalau dia suka IPW gitu kan. Dan itu saya kira bukan dari masyarakat sudah tahu, cuma sekarang memang dikejutkan, memang ada keberanian ya Polda untuk menangkap dan menyeret sekarang hingga di pengadilan. Nah sekarang ketika sangkal menyangkal apapun bentuknya, yang jelas ada waktu, ada tempat yang berulang tidak sekali. Artinya transaksi ini tidak sekali dua kali, cuman yang terungkap dari barang yang bukit tinggi kan. Saya kembali ke Pak Sugeng. Tadi dikatakan oleh Pak Sugeng ini ada korelasinya sebetulnya. Pak Sugeng bilang ada kebutuhan uang yang besar, ada gaya hidup juga yang berarti yang besar juga. Kang Asep tadi bilang cepu kok langsung kaitannya dengan jenderal, berhubungan langsung dengan jenderal. Pertanyaannya begini, oke, kebutuhan akan uang besar, kebutuhan gaya hidupnya juga besar. Tetapi perlu tidak disoroti caranya kok tidak elegan begitu Pak Sugeng? Sangat vulgar begitu caranya. Pak Sugeng ada sorotan soal hal ini? Iya, jadi ketika ya sebetulnya ini problematik manusia yang umum terjadi ya. Ketika berhubungan dengan namanya harta, tahta, wanita, manusia itu menjadi under control ya, lepas kontrol dan tidak logis, apalagi terkait urusan wanita. Ini kan ada urusan wanita nih ya. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya melekat pada diri seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya terkait potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi kalau berhubungan menyimpang dari norma ya. Itu aja. Ya. Jadi meskipun itu seorang jenderal ya Pak Sugeng ya. Aduh, kebutuhan yang namanya biologis ya. Kebutuhan biologis itu kebutuhan yang namanya sangat dasar ya. Animal instinct ya. Animal instinct dikatakan itu animal instinct. Itu insting hewani kalau tidak disalurkan pada satu tempat yang sesuai norma gitu loh. Oke, baik. Baik Pak Sugeng, tapi kalau berdasarkan catatan dari IPW sendiri selama beberapa tahun terakhir atau beberapa dekade terakhir begitu, seberapa banyak sebetulnya polisi yang masuk dalam pusaran transaksi narkoba ya, ini bisa menjadi backing, bisa menjadi pengguna, bisa terlibat dalam jual belinya? Waduh, ya catatan IPW dalam setiap tahun itu banyak anggota kepolisian ya yang kemudian ditindak pelanggaran, biasanya itu pengguna ya, bahkan ada kombes ya, kemarin kejadiannya kan kombes ya. Nah kemudian terkait potensi pelanggaran di dalam penyalahgunaan kewenangan tugas itu ada namanya operasi petik ya, istilah saya operasi petik, dan ini terjadi umum. Bahkan terdakwa Teddy Minahasa menyatakan dia tahu kok perilaku-perilaku anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya pengungkapan kepolisian. Jadi ini sudah lengkap ya, operasi petik, menyisihkan barang bukti ya, kemudian menjual ya, kemudian bertransaksi dengan pihak pengedar untuk melepaskan tangkapan, kemudian berkoordinasi dengan pengedar, satu pengedar menangkap pengedar lain. Karena di dalam peredaran narkoba sekali lagi ya, terjadi peredaran uang tunai yang besar. Ya, ini problematiknya kembali kepada mentalitas ya, yang bisa dibilang sebagai reformasi kultural yang tidak pernah selesai ya di dalam tubuh Polri, dan juga bisa dikatakan keberhasilannya belum mencapai yang memuaskan ya. Tetapi di sana ada kebutuhan uang yang besar. Jadi begitu loh Mas. Jadi banyak sekali ya.
endingnya kepada kebutuhan yang sangat besar karena kaitannya dengan gaya hidup yang juga sangat glamor begitu ya. Yang kedua IPW mensinyalir. Ada satu upaya sistematis dari jaringan narkoba untuk masuk dan mempengaruhi kepolisian, ya. Ini jadi satu kesengajaan, bukan hanya berangkat dari anggota polisinya, tetapi dari jaringan tersebut. Nah, ini tanda bahaya ya. Kalau pelanggaran orang-orang kan bisa ditindak, tapi kalau misalnya sudah sistematis masuk, bahaya ini. Ini ada. Baik, Pak Sugeng dan Kang Asep, pagi ini ternyata sudah ada masyarakat yang bergabung dengan kita lewat saluran telepon. Kita akan coba sapa dan dengarkan bagaimana pendapat. Ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ada Pak Edi di Semarang. Pak Edi, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Edi silakan. Apa yang menjadi pendapat Anda? Pertanyaan saya, masihkah Anda percaya dengan institusi Polri sebagai penegak hukum kalau ternyata mereka juga melanggar hukum? Ya, saya ini minta maaf. Saya ini kan orang biasa, masyarakat biasa, ya toh. Itu janji Pak Jokowi seharusnya tidak realisasi. Ya, beliau ini kan waktu tempo dulu mencalonkan sebagai presiden kan, beliau kan ngomong kalau nanti kehilangan kambing tidak bakal kehilangan sapi. Tapi saya melapor, saya mengadu sampai kemana-mana, tidak ada jawabannya. Bahkan saya pernah dijadikan tersangka sampai 2 kali, padahal saya ini korban. Ini benar. Kalau memang Metro butuh bahan saya akan saya segera kirim. Oke, baik, tapi Pak Edi, Anda sampai dengan sekarang masih percaya tidak dengan kinerja institusi Polri sebagai masyarakat? Ya, sebagai masyarakat saya kewalahan. Saya percaya kalau polisi itu masih banyak yang baik. Saya itu masih percaya sebagai warga negara kan harus percaya, kalau nggak percaya terus bagaimana? Saya mau lari kemana lagi? Baik, Anda percaya polisi masih ada yang baik, tetapi kenyataannya yang Anda alami seperti apa? Saya sampai dijadikan tersangka 2 kali. Saya sampai nabrak-nabrak. Minta maaf. Saya pernah sampai tulis surat kepada IPW. Ya, minta bantuannya kepada beliau. Oke, baik. Pak Edi, saya sudah dapat poinnya. Intinya Anda mempercayai bahwa masih ada polisi-polisi baik begitu, tetapi yang Anda alami ternyata tidak senada dengan kepercayaan Anda itu sendiri.